Shalom teman-teman semua, perkenalkan saya Natasha Anggreni Ribi dengan NIM E1032231003. Saya akan membahas mengenai demokrasi yang terjadi saat ini di Indonesia. Nah, demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi di Indonesia sendiri pada dasarnya menganut sistem demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang mengutamakan nilai kemusyawaratan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di mana sejak era reformasi 1998, ruang demokrasi Indonesia semakin besar. Kita punya pemilu langsung, kemudian kebebasan pers, dan masyarakat sipil yang semakin aktif. Nah, tetapi di era sekarang, demokrasi di Indonesia secara prosedural memang memenuhi ciri-ciri demokrasi. Kita masih menggelar pemilu secara berkala, adanya partai politik, lembaga perwakilan, dan sistem pemerintahan yang konstitusional. Media juga tetap aktif. Namun, demokrasi prosedural saja tidaklah cukup. Yang dibutuhkan adalah demokrasi substantif, yaitu demokrasi yang menjamin nilai-nilai seperti partisipasi bermakna, perlindungan hak-hak sipil, dan keadilan bagi seluruh warga negara. Akan tetapi, menurut laporan Demokrasi Index tahun 2024, The Economic Intelligence Unit, Indonesia mendapat skor 6,44 dan dikategorikan sebagai demokrasi yang cacat. Dua indikator utama terlemahnya adalah budaya politik dan kebebasan sipil. Hal ini terjadi karena demokrasi di Indonesia sekarang tidak sesuai dengan prinsip-prinsipnya, sehingga dianggap mengalami kemunduran. Adapun yang menjadi fenomena yang menunjukkan kemunduran demokrasi di Indonesia juga tampak dari adanya politik dinasti, putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, kriminalitas terhadap aktivis dan juga jurnalis, dan masyarakat yang mengkritik pemerintah. Nah, pembatasan terhadap aksi unjuk rasa, kebebasan berekspresi di daerah, dan kondisi ini dikenal sebagai kemunduran demokrasi secara halus. Demokrasi tetap tampak hidup di permukaan, tetapi nilai-nilai dasar yang perlahan memudar. Hal ini tampak besar, di mana banyak warga yang mulai takut berbicara. Media lebih berhati-hati dalam meliput politik. Diskusi publik terasa menjadi sempit. Dan akhirnya masyarakat semakin apatis. Demokrasi tanpa partisipasi rakyat akan kehilangan maknanya. Nah, sehingga kita sebagai generasi muda sekarang diharapkan untuk sadar bahwa demokrasi sejati adalah ketika suara rakyat benar-benar didengar dan kebijakan yang dibuat bukan hanya untuk segelintiran orang, tetapi untuk kepentingan bersama. Untuk itu, mari bersama-sama kita menjaga demokrasi. Sekian dan terima kasih.